Setelah kita membahas mengenai perkembangan komputer, saat ini kita membahas mengenai perkembangan alat transportasi dari masa ke masa. Transportasi dari masa ke masa terus bergerak perlahan, bahkan terus berevolusi secara sedikit demi sedikit. Dimulainya dengan penerapan mesin uap untuk angkutan kereta api dan kapal laut. Kemudian disusul dengan ditemukannya mesin dengan pembakaran dalam, mesin turbin gas yang kemudian menjadi turbojet yang digunakan pada pesawat terbang. Di transportasi laut, penemuan yang spektakuler adalah dengan mengembangkan bahan bakar nuklir yang banyak digunakan untuk kapal selam. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, perkembangan alat transportasi darat. Transportasi darat sudah dikenal sejak zaman kuno. Dahulu, orang akan menggunakan kuda tunggangan, kereta berkuda, gerobak, maupun sepeda untuk transportasi darat. Ada beberapa kelemahan ketika menggunakan alat transportasi yang masih tradisional ini. Yang pertama, ketika jarak tempuh itu jauh, maka akan diperlukan waktu yang relatif lama. Walaupun ada kelebihannya pula, tidak menimbulkan banyak polusi. Kendaraan dengan mesin baru muncul pada perkembangan alat transportasi darat setelah abad ke-18. Yang pertama, masih berupa mesin uap yang digunakan ini sejak tahun 1870-an oleh tentara Prancis untuk mengangkut peralatan perang. Mesin uap ini juga masih terdiri dari 3 roda penggerak. Kecepatannya cuma secepat manusia saat berjalan. Penemuan mesin diesel berbasis solar pada tahun 1880-an menjadi tonggak sejarah bagi pengembangan kendaraan, yang dalam hal ini adalah mobil. Perkembangan industri mobil yang dipelopori oleh Henry Ford yang pertama kali melakukan produksi massal mobil murah. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan mutakhir transportasi darat saat ini adalah salah satunya dengan penemuan kereta api listrik magnetik atau disebut dengan kereta maglev. Kereta maglev memakai mesin yang dapat mengangkat kereta 10 mm di atas rel dan didorong oleh magnet bermuatan listrik. Kereta maglev dapat berjalan dengan kecepatan 603 km per jam. Walaupun sekarang masih sedikit digunakan, tetapi kereta ini diperkirakan akan menjadi kereta api masa depan. Kereta api ini sudah digunakan oleh beberapa negara antara lain Jepang, Cina, Prancis, Jerman, Spanyol, Italia, dan Inggris. Yang kedua adalah perkembangan alat transportasi udara. Cikal bakal dari alat transportasi udara adalah dimulai dari sebuah balon udara pada tahun 1782 oleh Joseph dan Jacques Estin. Mereka berhasil menerbangkan balon udara untuk pertama kali setinggi 300 meter. Setahun setelah itu, mereka menaikkan bebek, domba, ayam ke dalam balon udara yang berhasil terbang setinggi 500 meter. Balon udara kemudian berkembang lagi hingga bisa membawa manusia sebagai penumpangnya. Namun tidak berhenti sampai di situ,
Perkembangan transportasi udara kemudian ditandai dengan penemuan pesawat terbang yang dijuluki sebagai Kitty Hawk. Kala itu, pada tahun 1903, Orville dan Wilbur Wright merancang mesin pesawat terbang, hingga akhirnya rancangan pesawat terbang mereka bisa berguna mengangkut manusia maupun barang dengan jarak yang jauh secara cepat. Yang ketiga adalah perkembangan alat transportasi air. Perkembangan alat transportasi air tidak lepas dari penemuan mesin uap oleh James Watt. James Watt telah menginspirasi Robert Fulton yang membuat kapal uap pertama yang bernama Clermont. Penemuan kapal ini dapat memudahkan banyak orang untuk menyeberangi lautan. Kemudian, selain kapal uap, ada pula kapal selam, yaitu yang bergerak di bawah permukaan air. Sejarah kapal selam berawal sejak tahun 1500 Masehi dan mulai muncul pada abad ke-19. Penemu kapal selam adalah Cornelis Drebbel. Kapal selam pertama mulai terkenal sejak digunakannya pada Perang Dunia I. Perkembangan transportasi punya berbagai dampak. Dampak positif bagi manusia adalah ketika kita bepergian akan lebih menghemat waktu, pengiriman barang antar wilayah lebih cepat, kemudian mempercepat pembangunan infrastruktur. Namun, ada dampak negatifnya pula. Karena banyaknya alat transportasi, maka polusi udara pun meningkat. Berkurangnya sumber daya alam untuk membuat kendaraan. Ada lagi, ketika itu transportasi darat, maka akan menimbulkan kemacetan. Sampai di sini pembahasan kita mengenai perkembangan alat transportasi. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai dampak perkembangan radio. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran ini. Tetap semangat dan sampai jumpa.